Aku kuliah di kota Yogyakarta. Dan saat ini adalah ketika menjelang aku harus pulang karena besok sudah liburan semesteran. Aku kebetulan pada minggu kemarin tidak pulang ke desaku, yaitu desa yang berada di seputar perbatasan antara Wonogiri dan Ponorogo. Biasanya aku pulang seminggu sekali karena memang orang tuaku meminta setiap minggu sekali, sehingga uang saku itu diberikan cukup untuk 1 minggu dengan harapan, katanya simbokku, untuk aku bisa kembali setiap minggu sehingga simbokku tidak kangen, bisa untuk menghilangkan rasa kangennya setiap minggu. Jadinya setiap hari Sabtu aku tentunya pulang ke desaku. Karena minggu kemarin juga terasa capek karena kegiatan yang sangat padat, maka aku tidak pulang, sehingga saat ini aku harus pulang, sedangkan aku bensin untuk menuju ke sana aku juga kemungkinan sekali tidak sampai, apalagi uang untuk jajan di jalan. Aduh, bagaimana ini ya? Kebetulan temanku satu kamar, yaitu si Ari, juga akan pulang. Namun karena kondisi sekarang memang sudah agak petang, dan juga temanku Ari ini juga sama, uangnya hanya cukup untuk malam ini saja makan. Kalau untuk naik bis umum tidak cukup. Mau bilang ke temennya untuk pinjam pun sama. Hampir kondisinya setiap teman-teman itu selalu sama. Karena terus terang saja aku memang pada kondisi teman-teman kosku itu orang yang dari keluarga biasa-biasa saja. Kosku pun tidak mewah, hanya biasa. Namun yang penting bisa untuk tidur dan bisa untuk belajar dan mandi. Akhirnya aku dan temanku ngobrol masalah mau pulang. Untuk itu si Ari bilang ke aku, aduh, sama-sama kita nggak punya uang ya. Oke, Ari, nggak apa-apa. Gimana ya caranya ya? Sudah, ini aku ada uang untuk makan nanti malam.
tidak usah untuk pakai makan tapi untuk beli bensin. Kamu nanti mampir dulu ke Solo dan semoga nanti bapak ibuku bisa memberikan sangu kamu untuk sampai pulang ke desamu. Yah, aku pikir-pikir setuju. Karena jelas bensinku ini tidak cukup. Aku menyetujuinya. Oke, Ari, nanti aku antar kamu sampai Solo. Jam sudah lumayan agak malam, menunjukkan pukul 7 malam karena tadi aku harus menemui dosenku untuk satu tugas. Dan kebetulan sama dengan temanku Ari, kebetulan juga satu fakultas sama. Untuk itu aku berangkat seputar jam 7 malam. Ku kendarai motorku Honda lama saat itu yang terkenal dengan nama Honda C70. Ari, kamu berarti nanti nggak makan ya? Nggak apa-apa, sesampainya di Solo nanti kita makan di rumahku. Wah, setuju juga ini aku. Tentunya aku akan diberi makan oleh orang tuanya nanti, orang tuanya si Ari. Demikian batinku. Akhirnya sampailah di Solo seputar di rumahnya Ari seputar pukul 8:30 malam. Aku disambut baik dengan orang tuanya, diberi minum, diberi makan, dan diberikan juga makanan sehingga perutku terasa kenyang sekali. Aku bersyukur. Aduh, sudah aku tahan lama. Perutku bahkan sudah dari tadi siang. Aku itu sebenarnya belum makan. Dengan harapan aku bisa menyimpan uangku yang untuk jajan malam nanti pas, namun juga tidak cukup karena ternyata harus aku berikan bensin pun juga tidak cukup. Selesai makan dan sedikit ngobrol-ngobrol dengan orang tuanya dan juga menyelesaikan makan malam dengan Ari, aku pun minta pulang. Pamit ya Ari, Pak, Bu, saya mohon pamit. Ya, hati-hati ya. Nggih, Bu, matur suwun, Pak. Dan seperti tadi yang dibilang Ari, ketika berada di teras rumah, aku diberikan Ari lembaran uang kertas. Ini cukup untuk beli bensin sampai ke rumahmu, dan mungkin masih juga cukup kalau kamu mau mampir nanti beli ngopi atau makan di jalan. Ya Ari, terima kasih. Ternyata teman baikku ini memang luar biasa. Hati-hati ya, beli bensin dulu di kota, nanti di sana nggak ada yang buka. Memang pada saat itu belum tentu setiap pom bensin itu buka. SPBU atau pom bensin di rute ke arah desaku. Rute Solo sampai ke arah Ponorogo, untuk pom bensin atau SPBU masih bisa dihitung dengan jari. Kulajukan motorku. Bismillah.
Perjalanan di kota Solo sampai dengan Sukoharjo kota aman sekali. Terasa aku berangkat mulai pukul setengah 10 malam karena tadi di rumah Hari juga memakan waktu 1 jam untuk ngobrol dan makan. Setengah 10 malam. Setelah lepas dari Sukoharjo menuju ke kota Wonogiri, di mana perjalanannya adalah banyak dilalui oleh kiri kanan sawah. Saat itu tidak sepadat sekarang yang ramai dengan gemerlap lampu. Kulalui dengan pelan saja seperti apa pesan kedua orang tuaku, kamu gak usah ngebut, gak usah banter-banter, yang penting selamat sampai di rumah, yang penting selamat dalam perjalanan. Demikian aku gunakan ini dengan jalan rileks, namun ya tidak pelan sekali, yang penting berhati-hati. Kulalui sampai kota Wonogiri dengan aman dan kulalui sebuah jembatan besar untuk menuju ke Ponorogo yang biasa disebut itu jembatan Jurang Gempal. Aku terus melarikan motorku dan juga ketika depan ada kedai kopi aku mampir karena memang terasa sendirian jalan, kerongkonganku begitu kering. Mampir sebentar. Terjadi pembicaraan dengan ibunya yang jualan. Mau kemana mas? Ku sebutkan desaku. Dan ibu tersebut kaget. Beliau bilang, hati-hati ya mas, ini kan malam Jumat. Malam Jumat? Apa hubungannya? Demikian batinku. Memang ibu tadi sepertinya mengkhawatirkan aku karena juga beliau akan mengatakan bahwa mungkin sampai di sana juga akan semakin malam. Ya bu, terima kasih. Hati-hati ya mas. Atau mampir di sini saja, pulang besok pagi. Ini di rumahku juga ada yang kosong, tidak apa-apa. Ya terima kasih bu. Aku tetap pulang karena ditunggu orang tuaku. Demikian aku bilang ke ibu tersebut. Selesai ngopi, aku juga makan pisang goreng dan tahu susur. Aku lanjutkan perjalanannya. Bu, pamit ibu. Terima kasih. Ya mas, hati-hati ya. Seperti orang tuanya sendiri, beliau melihat aku bahkan keluar dari kedainya yang sederhana dan melihatku ketika menstarter motor dan juga ketika aku langsung menancap untuk jalan menuju ke desaku. Keluar dari Wonogiri menuju ke satu kecamatan yang namanya Ngadirojo. Terus berjalan terus, tidak kuduga hujan. Aduh, hujan. Aku tidak bawa mantol kebetulan. Tadi lupa aku bawa, masih ada di kosku karena tadi lupa membawa. Sudah aku berbasah kuyup dan saat itu tidak seperti sekarang, berkendara pun tidak memakai helm. Belum ada aturan dari pemerintah untuk memakai helm. Aku hanya memakai jaket pun tipis, bukan jaket yang bagus.
hanya tebal tapi tetap basah terasa ke dalam. Kulaju terus dalam kondisi hujan, tidak apa-apa, yang penting sampai rumah nanti aku mandi, pikirku. Lalui desa-desa dan juga kegelapan malam, karena tidak seperti sekarang ini jalan begitu sepi. Entah di desa apa, aku tidak hafal. Di daerah sini hanya sering aku lewati. Semakin gelap, tiba-tiba ada suara sirene di belakangku dari sayup-sayup, menjadikan aku juga merinding mendengar suara sirene. Apa itu ya? Semakin suaranya jelas, semakin jelas terus mendekat. Kulihat spionku. Oh, apa itu ya? Ambulan mungkin. Dan ambulan itu langsung terus mendekat. Karena memang kalau ambulan larinya nggak mungkin pelan, tentunya kenceng. Bila membawa pasien ataupun membawa jenazah. Aku dilalui dengan kencang. Wah, aku pun merinding. Di sepi seperti ini melihat ambulan jadi merinding. Semakin kenceng ke depan karena jalannya berkelok-kelok, hanya kelihatan lampu merah belakangnya. Lambat laun hilang. Sudah berlalu dan suara sirine pun sudah tidak terdengar. Wah, aku jadi tenang kembali. Aku mau kencangkan motor juga tidak berani karena jalan yang berkelok, naik turun. Namun keadaan seputarnya memang benar-benar gelap gulita, tidak ada rumah penduduk satupun. Tiba-tiba kulihat di depan di kesepian yang jalannya agak panjang ada lampu. Apa itu? Dan terdengar juga suara sirene. Lah, kenapa itu ambulannya ada di depan? Mungkin apa Pak sopirnya kencing ya di pinggir jalan ya. Kupelankan motorku. Akhirnya ku lalui lagi. Wah, mungkin baru kencing. Sudah ku lalui lagi. Sepertinya harapanku adalah ambulan ini jangan ada di belakang lagi. Tapi itu jelas tidak mungkin, karena dia akan menuju ke suatu tempat. Tidak lama kemudian terdengar suara sirene lagi. Sirene yang berdenging terus. Waduh, sudah jalan lagi itu ambulan. Semakin terdengar jelas walaupun cuaca gelap dan hujan seperti ini. Semakin jelas dan melalui aku lagi. Kencang sekali. Kayak angin. Sudah, cepat sana, ngebut sana, pikirku. Sudah tidak kelihatan lagi. Pada suatu saat di depan, kulihat ambulan itu lagi. Dia
memelankan mobilnya. Loh, lama-lama kok pelan lagi. Dia jalan tapi memelankan kecepatannya. Apa ini ya? Ikuti di belakang agak jauh. Aku mau mendahului juga tidak berani. Dalam pikirku, aku terpikir tadi apa yang dikatakan oleh ibu penjual kopi tadi. Hati-hati loh mas, ini malam Jumat. Aduh, apa ya? Lama sekali ambulan ini berjalannya tidak kencang. Kenapa ya? Apa di depan licin? Padahal ya seperti biasanya. Jujur saja aku memang tidak begitu berani melihat ambulan itu. Memang aku setengahnya takut. Karena begitu lama dan juga teringat kedua orang tuaku di rumah yang tentunya menunggu. Aku beranikan untuk mendahuluinya. Agak ragu, namun kupaksakan. Akhirnya, dan aku beranikan. Sudah, aku kejarnya, aku laluinya. Toh, dia juga pelan-pelan. Akhirnya aku lalui. Dan ketika aku lalui, aku punya harapan menengok ke kiri, barangkali Pak sopirnya kacanya terbuka dan mungkin aku akan menyapa walaupun dengan bel klakson titin. Namun ketika aku tengok sebelah kiri untuk melihat Pak sopirnya, ternyata tidak ada yang mengendarai mobil ambulan ini. Kosong, tapi jalan. Waduh, tidak ada sopirnya. Kacanya terbuka, aku melihat jelas. Karena aku memang sengaja memelankan. Sudah, ku tancap gas kenceng ke depan. Larikan secepatnya motorku dengan jalan yang licin dan juga berkelok-kelok naik turun. Tapi kembali terdengar suara sirene dan mobil ambulan itu. Aku ada di depan, dekat sekali. Terlihat lampunya menyorot terang. Waduh, kupikir dia mau menabrak ini. Wah, ternyata tidak. Dia mendahului lagi. Waduh, sudah, moga-moga saja dia cepat berlalu ini. Seketika itu juga di depan setelah mendahuliku kembali. Dia memelankan ambulannya. Aku berusaha untuk menyalip. Sudah, barangkali tadi aku salah melihat. Aku bikin hatiku tenang sendiri. Wah, tadi mungkin aku salah lihat. Gak apa-apa, kita lihat lagi saja. Akhirnya, dan ku coba untuk mendahulinya, dan ku tengok juga ke kiri. Tidak ada Pak sopirnya lagi, padahal ambulannya berjalan. Kali ini agak sedikit cepat. Wah, benar ini, ambulan hantu ini. Wah, aku udah keringat dingin. Langsung ku tancap motorku lagi. Tapi tiba-tiba aku didahulinya lagi seperti
yang terjadi sebelumnya. Tiba di sebuah jembatan belok, ada belokan jembatan, ambulan itu berhenti. Aku berhenti juga. Waduh, apa ini? Kutunggu karena memang aku tidak berani. Mau kemana lagi, sudah tidak ada rumah di kiri kanan. Kembali juga sudah basah kuyup. Akhirnya aku tunggu saja. Kulihat ketika itu pintu belakangnya terbuka. Pintu belakangnya terbuka. Dan ada sosok putih yang berjalan sendiri ke arah pekarangan di seputar situ. Wah, apa itu ya? Tidak ada Pak Sopir. Namun seperti pocong. Ya, pocong yang berjalan sendiri masuk ke pekarangan di rerimbunan pohon itu. Kutunggu, ada apa lagi ini ya? Sebenarnya aku sudah tidak karuan. Kakiku udah gigil, tanganku gigil semua. Tiba-tiba setelah hilang pocong itu dalam rerimbunan, ambulan itu hilang. Menghilang. Hilang. Sudah beranikan aku untuk berjalan lagi. Aku nggak berani menengok, tapi aku hafal jembatan ini. Aku hafal jembatan ini, tapi keadaan seputarnya nggak begitu hafal. Akhirnya aku jalankan motorku. Semoga aja sudah tidak ada gangguan-gangguan lagi. Dan terus kulaju motorku dengan perasaan yang tidak karuan. Dan alhamdulillah sampai juga ke desaku. Besoknya aku cerita ke kedua orang tuaku tentang yang terjadi tadi malam. Oh iya le, ono kuwi, dengan menyebutkan sebuah nama. Pancen wingi ning kono ana kuburane. Wah, ternyata di situ ada kuburan di situ yang aku selama ini tidak tahu. Dan selama ini dengan cerita ini aku selalu merinding, terngiang-ngiang dengan peristiwa ini. Tunggu cerita Mas Horizon de Costa selanjutnya. Selamat malam, salam hororisasi.